Salam Bapak Ibu Saudara, adik-adik, oma opa yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam. Kembali kita ada di dalam ibadah keluarga pada hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Apa kabar kita semuanya? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur di dalam menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, oma opa yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang telah kita baca terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16 di bawah judul perikop Yesus sebagai imam besar. Seorang imam adalah seorang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah, khususnya ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan tema kita di malam hari ini melalui ibadah keluarga adalah anak Allah sebagai imam besar. Imam pertama yang diurapi untuk peribadahan adalah Harun dan keturunannya. Ia adalah perantara antara Allah dengan umatnya untuk memenuhi tuntutannya memperoleh pendamaian atas dosa dirinya maupun bagi umat. Sehingga di zaman Musa, Bapak Ibu Saudara, imam melaksanakan tugasnya di kemah pertemuan di dalam Keluaran pasal 29 ayat yang ke-10. Namun di zaman Salomo, peribadahan berpindah dari kemah pertemuan ke bait suci, di mana tabut perjanjian dibawa ke ruang Maha Kudus, dan hanya imam besar yang boleh memasuki ruang tersebut. Imam besar mengepalai mahkamah agama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik serta oma opa, bacaan firman Tuhan di malam hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kitab Ibrani adalah satu-satunya kitab yang menyebut Yesus sebagai imam besar. Kita menyadari bahwa sebagai manusia yang berdosa, dengan kekuatan diri kita sendiri, tidak seorang pun sanggup untuk tetap setia kepada Allah. Kita akan menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi godaan yang berat, yang dapat menyebabkan seseorang atau kita tidak setia kepada Allah. Itu yang dialami oleh umat Israel, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu Allah menyediakan seorang imam besar untuk menolong umatnya bertahan setia baik dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian maupun ketika mereka sudah tiba di sana. Imam besar berfungsi untuk menolong umat sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang dalam keterbatasan untuk mendapatkan pendamaian dari Allah. Sehingga seorang imam besar harus mendamaikan dirinya terlebih dahulu dengan Allah sebelum ia menjadi pengantara bagi umat Allah. Oleh karena itu, maka penulis surat Ibrani kini memperkenalkan Kristus sebagai imam besar agung yang melebihi para imam besar yang pernah memimpin kehidupan rohani umat Israel. Jauh melampaui Harun dan keturunannya yang ditetapkan Allah untuk menjadi imam besar. Dan Kristus telah dipilih Allah untuk menjadi pengantara umat manusia dengan Allah. Sehingga di dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ia mampu menyelami
ia mampu mengerti, ia tetap peduli dengan setiap pergumulan hidup anak-anak Tuhan. Setiap pergumulan hidup umat Israel, bahkan di dalam kelemahan mereka. Satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa keunggulan Kristus adalah ia tidak berdosa dalam ketaatannya menjalankan kehendak Allah, sehingga permohonannya didengar dan pasti dikabulkan oleh Allah. Pendamaian telah berhasil dilakukan Kristus bagi kita di hadapan Allah. Sekarang ia mendampingi kita di dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan beriman, setiap persoalan-persoalan hidup, setiap kelemahan-kelemahan diri, setiap sakit penyakit, bahkan di setiap apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami. Hari ini merupakan jaminan keselamatan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita untuk kita tetap setia kepada Allah, untuk kita tetap hidup di dalam tuntunan kasih-Nya, walaupun kehidupan yang penuh dengan persoalan, kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tetapi yakinlah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih. Sehingga melalui firman Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16, di dalam bacaan ini bahwa Yesus anak Allah adalah imam besar agung yang berbeda dengan imam besar lainnya. Yesus dikatakan Yesus telah melintasi semua langit. Yesus yang telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sehingga baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Di dalam ayat 14 bagian yang terakhir. Teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kuat berpegang, tetap tidak berubah. Ya, tetap tidak berubah, kuat dia berpegang. Baik tentang hatinya, tentang imannya, tentang pendiriannya, tentang kesetiaannya, tentang kesungguhannya di dalam mengikut Tuhan. Dia tetap teguh berpegang pada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus sebagai imam besar yang terus ada bersama dengan kita. Bahkan di dalam ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, ia turut merasakan apa yang kita alami dalam keberdosaan kita. Jadi ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan, bahkan ketika kita ditolak, kita tidak disukai, kita dibenci oleh orang, ya, ingatlah bahwa Yesus juga telah menjalaninya. Yesus juga mengalami hal-hal demikian. Sehingga dia akan menguatkan kita, dia akan meneguhkan kita ketika kita ada dalam situasi-situasi yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa dengan kehadiran Yesus sebagai imam besar, ia selalu ada bersama dengan kita. Ia selalu peduli dengan kehidupan kita. Ia selalu setia mendampingi kita. Walau terkadang, dalam tanda kutip, terkadang kita kurang setia kepada Allah. Kita hanya hidup untuk keinginan dan kemauan diri kita sendiri, tanpa kita mau terus ada berpegang kepada pengakuan, tetap teguh di dalam iman, harap, dan percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu orang-orang percaya dianjurkan, ya, diarahkan, diajak di dalam ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia,
Dengan penuh keberanian kita datang mencari Allah. Dengan penuh keberanian kita merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya yang terus menuntun membimbing kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi, siapa yang dapat menolong kita kecuali Yesus Kristus? Manusia menolong kita dalam keberadaannya, dalam keterbatasannya sebagai seorang manusia. Tetapi ketika Allah menolong kita, Allah mengangkat kita, Allah memulihkan kita, maka kita akan mengalami pembaharuan, kita akan dikuatkan. Bahkan apapun yang jauh dari yang kita pikirkan, Allah telah siapkan jauh dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku? Karena Allah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Apa rancangan yang terindah? Yaitu supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Rancangan tujuan Allah menghadirkan kita ke tengah dunia ini agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Dia dalam perjumpaan kita dengan Allah, dalam setiap dinamika hidup kita. Kita mau memberitakan kepada dunia, bersaksi kepada dunia bahwa Allah sungguh amat baik, bahwa Allah penuh kasih, bahwa Allah yang berkuasa atas hidup dan setiap pergumulan-pergumulan kita. Sehingga mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan, ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu lambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi pertolongan Allah tepat pada waktunya. Ketika kita hidup mempercayakannya, mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Allah Yesus Kristus sebagai imam besar. Sehingga perenungan kita melalui firman Tuhan saat ini, yang pertama adalah mari kita teguh, ya, mari kita berpegang hanya kepada Kristus yang menjadi pengakuan kita untuk kita dapat memberitakan Kristus, memuliakan Kristus melalui seluruh kehidupan kita, dan kita terus rindu untuk mencari hadirat Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Masa-masa yang sulit, kita diajak oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk juga berbagi dengan sesama, hidup semakin mengasihi sesama. Dan disitulah Tuhan menghadirkan kita untuk kita mengerjakan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Maukah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan yang kita wujud nyatakan kepada sesama kita? Terpujilah Kristus. Amin.